Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman satu Aligar, bertemu lagi dengan Miss Opi. Dan pada hari ini Miss Opi akan mengajak teman-teman untuk mencari informasi pada mata pelajaran TIK atau Teknik Informasi dan Komunikasi. Are you ready? Yes. Oke, sebelum kita mulai belajar, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kesepakatan belajar yang pertama yaitu fokus. Yang kedua, menyiapkan buku dan alat tulis. Yang ketiga, mendengarkan dengan baik. Yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang terakhir, yaitu merapikan kembali buku dan alat tulis. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita sama-sama membaca kesepakatan selama belajar yang akan kita lakukan, maka selanjutnya Miss Opi juga akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, yaitu teman-teman dapat mengenal alat-alat atau media komunikasi dan informasi dengan benar. Tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu teman-teman dapat mengetahui bagian-bagian dari laptop dan desktop dengan benar. Berikut adalah mata pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu Teknik Informasi dan Komunikasi atau sering kita sebut dengan TIK. Nah, kemarin kita sempat belajar tentang media informasi dan komunikasi yang disebut dengan telepon rumah dan juga telepon genggam atau kita sebut dengan HP. Siapa yang masih ingat? Apa sih fungsi dari kedua gambar berikut atau fungsi dari alat komunikasi berikut? Nah, fungsinya yaitu alat komunikasi jarak jauh. Tidak hanya itu, kemarin Miss Sophie juga sudah menyampaikan beberapa manfaat yang dapat diambil dari telepon rumah dan juga telepon genggam. Setelah ini, kita akan mempelajari media informasi dan komunikasi, yaitu laptop dan juga komputer atau sering kita sebut dengan desktop. Baik, sekarang kita akan mencari tahu informasi lebih banyak tentang media informasi dan komunikasi yang disebut dengan komputer dan juga laptop. Tentu teman-teman sudah tahu ya seperti apa sih komputer dan laptop itu. Nah, berikut Miss Opi juga cantumkan gambarnya. Gambar yang pertama muncul ini disebut dengan komputer atau desktop. Gambar selanjutnya ini yang disebut dengan laptop. Beberapa teman-teman kita ketika belajar daring sudah menggunakan laptop. Nah, kedua alat media informasi komunikasi ini memiliki fungsi dan manfaat yang sama. Sekarang kita akan mencari tahu apa sih manfaat dari komputer dan juga laptop berikut. Oke, manfaat yang pertama yaitu memudahkan pekerjaan. Nah, laptop dan desktop ini sangat membantu kita dalam bekerja. Ayah dan bunda juga biasanya menggunakan laptop atau desktop untuk membantu meringankan pekerjaan mereka. Manfaat yang kedua yaitu untuk menghitung cepat. Selanjutnya, untuk media belajar atau mencari informasi. Dan manfaat yang terakhir yaitu bisa digunakan untuk menonton dan mendengarkan musik. Tapi teman-teman harus ingat bahwa ketika menggunakan
alat komunikasi seperti laptop atau desktop, teman-teman harus memiliki batasan waktu supaya mata teman-teman tetap sehat. Teman-teman, ternyata dari media informasi dan komunikasi, laptop dan desktop, mereka memiliki perangkat atau bagian-bagian yang berbeda-beda loh. Saat ini kita akan mencari tahu apa saja sih bagian-bagian atau perangkat-perangkat yang terdapat pada desktop. Nah, berikut Miss Opi sudah tampilkan gambarnya. Oke, yang pertama, dalam komputer atau desktop itu terdiri dari CPU. Selanjutnya, selain CPU, pada komputer atau desktop juga terdapat mouse atau boleh kita baca dengan mouse. Selanjutnya, terdapat keyboard dan yang terakhir yaitu monitor. Ada 4 bagian yang kita pelajari pada hari ini dalam komputer atau desktop, yaitu CPU, kemudian mouse, keyboard, dan juga monitor. Setelah ini, kita akan mencari tahu tentang bagian-bagian yang ada pada laptop. Selanjutnya, yaitu kita akan mencari informasi dari bagian-bagian dari laptop. Nah, ada apa saja sih bagian-bagian atau perangkat yang terdapat dalam laptop? Yang pertama, yaitu keyboard. Yang kedua, yaitu ada touchpad yang memiliki fungsi yang sama seperti mouse. Dan yang terakhir, yaitu monitor. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat kesimpulan dari hasil belajar kita pada hari ini. Kesimpulan yang pertama, yaitu laptop ternyata lebih ringkas daripada desktop atau komputer ya teman-teman. Tadi teman-teman sudah lihat sendiri bahwa komputer itu terdapat CPU, kemudian semua perangkatnya terpisah sehingga tidak memungkinkan ketika harus dibawa-bawa. Sedangkan laptop itu dia lebih ringkas karena bisa dilipat, lebih ringan dan dapat dimasukkan ke dalam tas. Kesimpulan yang kedua, ternyata laptop dan juga desktop bisa digunakan sebagai media komunikasi loh. Tidak hanya handphone dan juga telepon rumah, laptop dan desktop juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi jika terhubung dengan internet. Bagaimana cara komunikasi menggunakan laptop dan desktop? Bisa berkirim email contohnya ya teman-teman. Nah, sekarang alat-alat atau media informasi dan komunikasi yang sudah kita pelajari yaitu ada 4. Yang pertama yaitu telepon rumah. Yang kedua, telepon genggam atau kita sering sebut dengan HP. Yang ketiga yaitu desktop atau komputer. Dan yang keempat adalah laptop. Berikut adalah tugas yang harus teman-teman kerjakan pada hari ini. Tugas yang pertama yaitu teman-teman silahkan menuliskan bagian-bagian dari desktop atau komputer pada buku tulis TIK teman-teman. Apabila teman-teman memiliki gambar, baik itu desktop atau komputer, boleh ditempel pada buku tugasnya ya. Jika tidak pun tidak ada, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, tugas dikumpulkan kepada Miss Opi langsung ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Apabila ada yang perlu ditanyakan, boleh bertanya langsung dengan Miss Opi melalui WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.